Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dengan NIM akhir 0028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan cara belajar menggunakan MATLAB dengan bantuan AI. AI yang saya gunakan di sini adalah ChatGPT dan tugas ini untuk pemenuhan tugas Prokom kelima. Nah, di sini awalnya kita buka dulu app MATLAB, terus new script. Habis itu, saya hapus dulu ini. Habis itu kita buka ChatGPT dari Google Chrome. Nah, di ChatGPT kita tuliskan prompt, buatkan 5 program sederhana untuk belajar MATLAB. Nah, di sini dia udah mengasihkan kita 5 program MATLAB. Nah, dan- nah di sini saya akan salin dulu yang pertama program penjumlahan dua angka. Habis itu saya akan copy di sini .clc clear. Langsung kita run. Nah, di run ini kita harus nge-save dulu. Save, saya akan save dulu. Saya akan buat folder baru dengan nama saya sendiri. MATLAB Zaki Uji satu. Uji satu. Saya akan beri judul filenya dengan uji satu. Save. It's not found Oh, oke, change folder. Nah, saya masukkan angka pertama. Jadi saya di sini ambil 5. Ada 8. Nah, hasil penjumlahannya adalah 13,00. Kenapa dia disuruh masukin angka pertama dan angka kedua? Kita lihat lagi tadi kode kita. Kode kita judulnya penjumlahan dua angka. Jadi variabel A itu harus input, masukkan angka pertama. Dan B, input lagi, masukkan angka kedua. Jadi, itulah alasan kita harus menggunakan memasukkan angka tadi. Nah, terus dengan rumus jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B dan F print. Jadi yang hasil yang keluar adalah hasil dari jumlah ini, hasil penjumlahan. Makanya bisa keluar hasil 13,00. Nah, di workspace juga akan terlihat variabel A value-nya 5, variabel B value-nya 8, dan hasil penjumlahan itu value-nya 13. Kita lanjut yang kedua. Kita lanjut kedua, new. Kita copy lagi dari GPT. Program menentukan bilangan ganjil atau genap. Salin. Terus CLC clear. Nah, di sini kita mempunyai judul program, menentukan judul kode dengan menentukan apakah bilangan ganjil atau genap. Jadi angka input. Jadi kita input angka, ntar kita input angka, jika mod angka 2 berbanding dengan 0, maka bilangannya genap. Maksudnya di sini jika bilangannya kelipatan 2, else jika berkebalikan maka bilangannya ganjil. Jadi ya seperti itu cara kerjanya, uh, program logikanya. Ini kita run, kita kasih judul uji 2. Nah, kita misalnya masukin angka 5001. 5001 apakah dia ganjil atau genap. Jadi kita akan melihat, nah ternyata bilangan 5001 itu adalah bilangan ganjil. Kita coba lagi dengan bilangan genap. Run. 50. Ternyata bilangan genap. Nah, ya, jadi dia akan menentukan bilangan itu ganjil atau genap. Nah, yang selanjutnya program yang ketiga kita akan program menggambar grafik fungsi. Jadi dia ada bakal keluar grafik dari MATLAB-nya. Nah, kita masukin Neo CLC. CLC berguna untuk menghapus data-data variabel tadi teman-teman yang di sini. Kalau clear itu buat menghapus juga membersihkan. Nah, sekarang kita run. Nah, di sini sebelum kita run, kita lihat dulu grafik fungsi Y sama dengan sin X. Jadi,
X sama dengan lin space 0, koma 2 kali pi, koma 100. Jadi 100% titik dari 0 sampai 2 pi. Y sama dengan sin X. Plot, plot, X, Y. Jadi X, Y itu di diagramnya ya teman-teman. X label X, Y label Y, sin X. Title-nya ntar di grafiknya ada title, ada judulnya di atasnya dengan grafik fungsi Y sama dengan X, grid on. Jadi grid itu maksudnya ada garis-garis kecilnya untuk membantu kita membaca data. Nah, sekarang kita kasih ini uji 3. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman grafik fungsi Y sama dengan sin X. Grid itu yang saya maksud tadi ini, terus plot X sama dengan Y, ini X, Y sumbu X dengan dinamakan dengan X, sumbu Y dinamakan dengan sin X. Nah, ini title tadi, grafik fungsi, dan ini grid yang garis-garis. Kalau kita nggak pakai grid, dia hanya cuman kosongan doang, nggak ada garis-garis ini. Dan kalau kita nggak pakai title, dia juga nggak ada title ini, judulnya. Nah, udah yang ketiga. Selanjutnya, kita akan membuat yang keempat. Yang keempat, kita lihat lagi GPT, yaitu program menghitung faktorial dengan loop. Nah, loop kita salin dulu, kita masukin ke editor. Jangan lupa ya teman-teman, clear dan CLC. Dah, habis kita mengkode, di akhir ini kita harus mengasih titik koma. Nah, kita masukin yang kita copy dari GPT tadi, menghitung faktorial menggunakan loop for n. N sama dengan variabel yang bakal kita input, berapa kita masuk faktorial sama dengan 1. For i sama dengan 1/n, faktorial sama dengan faktorial kali i, jadi n, f print. Jadi yang keluar ntar dari faktorial dari d sama dengan d per n, n faktorial. Coba kita run, kita in, kita kasih uji 4. Uji 4 kita masukkan bilangan bulat positif, harus bilang bulat positif ya teman-teman, soalnya ini faktorial. 70, 10 aja deh, 10. Nah, faktorial dari 10, faktorial teman-teman semuanya juga tahu apa itu faktorial. Jadi, faktorial dari 10 adalah 3.628.800. Nah, itu faktorial. I-nya sama dengan 10, N-nya sama dengan 10, faktorialnya ini teman-teman hasilnya. Nah, kita masuk yang terakhir nih. Yang terakhir yaitu program fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Salin. eh ini maksudnya kok ada dua ya? Mas Panjat terjadi luas lingkaran, luas Pevin. Oh, oke. Jadi editor kita new, kita CLC, kita clear, terus kita copy paste sama copy paste ini memanggil fungsi. Nah, kenapa kita harus pakai dua file sama dengan luas lingkaran kali M, function luas sama dengan luas lingkaran R. Luas lingkaran yaitu pi kali R kuadrat. Nah, di sini pemanggilan fungsi R sama dengan input. Jadi kita akan memasukin angka R-nya ntar, jari-jarinya. Karena dia luas tadi pi kali R kuadrat. Nah, printnya itu bakal keluar luas lingkaran dengan jari-jari. Kita coba run, kita kasih uji 5, save. Tidak bisa error, jadi kita coba prom lagi. Buatkan program MATLAB untuk mencari luas lingkaran. Mencari luas lingkaran. Nah, ini lebih sederhana. Coba kita run.
Nah, kita masukin jari-jari lingkaran, teman-teman. Kenapa kita harus masukin? Karena dia akan menghitung luas lingkaran. Misalnya jari-jarinya kita 27. Jadi, luas lingkaran dengan jari-jari 27,00 adalah 2260 koma 22. Jadi, R-nya 27, luasnya segini. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan tentang pemenuhan tugas 5 ini, yaitu tentang penggunaan MATLAB dengan bantuan AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.